Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Renungan Malam edisi Sabtu tanggal 20 Juni tahun 2020. Renungan malam ini langsung disampaikan dari Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur. Saudara-saudara, kita bersyukur karena Tuhan Gembala yang baik yang telah menjaga kita sepanjang hari dalam seluruh kegiatan kita. Karena itu, marilah mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, di mana kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari saudara-saudaraku, kita satu di dalam doa. Mari berdoa. Hidup kami adalah milik Tuhan. Engkau dengan cinta kasih memelihara kami. Dan karena itu satu kata yang kami mau katakan di hadapan-Mu ya Bapa, syukur, syukur untuk segala kemurahan-Mu bagi kami. Tuhan, kami merindukan firman-Mu. Tanpa firman, kami tidak memiliki pegangan dalam menghadapi kehidupan dengan segala suka dan dukanya. Tetapi firman inilah yang akan meneguhkan kami untuk kokoh menghadapi hidup ini. Roh Kudus, biarlah Engkau bekerja memampukan kami memahami firman-Mu. Dan biarlah dalam kuasa-Mu kami memegang teguh firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami sambut firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, malam ini kita akan membaca bagian firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, ayat yang ke-26 sampai 33. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu. Tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau-kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Demikian saudara-saudara firman Tuhan yang kita dengarkan pada kesempatan ini. Haleluya. Amin. Saudaraku yang berbahagia di dalam Kristus Yesus, saya mengambil tema lebih taat kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, kalau dikatakan taat, pasti kita sudah bisa membayangkan apa yang diinginkan dari kata ini. Taat berarti kita mau dengar-dengaran. Taat berarti kita tidak melanggar aturan yang ada. Taat berarti kita berjalan pada koridor yang sebenarnya. Coba bayangkan saudara-saudara, kalau di jalan raya orang tidak taat, bisa jadi tabrakan di sana sini. Kalau orang tidak mau menaati rambu-rambu lalu lintas, ketika warna lampu itu merah dan semua orang tetap jalan, wah kacau lah, akan banyak terjadi tabrakan. Tapi ketika rambu jalan itu berwarna merah, lampu jalan itu berwarna merah, orang pada berhenti semua. Yang lampu jalan berwarna hijau, orang jalan.
yang lain berhenti, maka terciptalah keteraturan. Ini memperlihatkan orang taat. Nah, saudara, di dalam dunia ini kita mesti taat. Taat kepada siapa? Taat pada Tuhan. Itu yang paling utama. Lalu taat kepada aturan-aturan yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, dalam pembacaan kita ini Rasul Paulus, saudara-saudara, mengungkapkan bagaimana ketaatan para rasul. Ya, rasul-rasul mereka begitu taat. Mereka berada dalam sebuah pengadilan, di mana dalam pengadilan dengan keras mereka dilarang untuk memberitakan kabar tentang Kristus. Tapi saudara-saudara, apakah mereka berhenti? Ternyata tidak. Bukannya mereka semakin ditindas, semakin takut, tidak. Tapi justru mereka semakin berani. Mereka terus memberitakan bahwa Yesus yang pernah melewati penderitaan, yang disalibkan, sampai kemudian dia bangkit, dia adalah Mesias. Yang ditunggu-tunggu manusia, yang memberikan kehidupan kekal. Ini terus mereka sampaikan, ini terus mereka suarakan. Akhirnya apa? Akhirnya saudara-saudara, ahli-ahli Taurat, ya, orang-orang Farisi, mereka semua marah. Mereka tidak mau terima. Karena itu dibawalah rasul-rasul ini ke pengadilan. Imam besar mulai mengadili. Tapi apa yang mereka katakan? Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ini mau memperlihatkan betapa mereka lebih setia kepada Tuhan. Petrus dan Yohanes tidak gentar, tidak takut. Tetapi justru memperlihatkan ketaatan mereka kepada Tuhan. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih dalam kehidupan kita, memang kita mesti taat kepada Tuhan. Orang yang tidak taat kepada Tuhan, saudara-saudara, hidupnya akan kacau. Tidak akan pernah menemukan ketenangan dan kebahagiaan. Coba bayangkan kalau firman Tuhan yang kita dengarkan, yang kita baca, lalu kita langgar. Kita tidak akan memperoleh ketenangan. Tapi ketika firman itu kita dengarkan, saudara-saudara, kita akan merasa tenang. Firman itu kita dengarkan, kita menemukan sumber kehidupan yang memberi inspirasi, yang menguatkan kita, yang memberi semangat. Ketika firman Tuhan ini kita taati, maka kita akan menemukan jawaban-jawaban dari persoalan hidup yang kita hadapi. Ya, memang kita harus taat kepada Allah. Ketika kita tidak taat pada Tuhan, hidup kita tidak akan memberikan damai sejahtera. Bukan hanya kepada Tuhan, saudara-saudara, tapi juga tentu kita memperlihatkan ketaatan kita kepada pimpinan, misalnya di mana kita bekerja. Kita memperlihatkan ketaatan kita kepada sesama kita ketika kita mengungkapkan janji. Kita memperlihatkan ketaatan kita kepada bangsa dan negara ini untuk setia kepada NKRI. Di masa-masa new normal ini, saudara-saudara, kita pun juga harus memperlihatkan bahwa kita mau taat mengikuti protokoler kesehatan. Karena jika tidak, maka ya kita akan menerima virus COVID-19 yang sementara merebak di dunia ini. Coba bayangkan, sekarang kan sementara disosialisasikan ya 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Kalau kita tidak taat mengikutinya, apa yang terjadi? Jangan heran kalau terjadilah penyebaran virus dalam hidup kita, dalam diri kita. Ya, untung-untung saja kalau hanya kita, tetapi kalau kita juga menjadi carrier pembawa virus ini kepada orang lain. Karena kita tidak taat. Seringkali banyak orang mengatakan kenapa begini di Indonesia semakin meningkat. Karena banyak yang tidak taat. Ini gambaran bahwa kita tidak mau setia, tidak mau taat. Tapi mereka yang mau taat, apa yang diperoleh? Ya, dia akan memperoleh ketenangan. Dia akan bersih dari virus ini. Nah, seperti itu jugalah kehidupan kita. Kalau kita taat kepada Tuhan, saudara-saudara, semakin kita taat kepada Tuhan, Tuhan semakin memberkati kita. Sekalipun ujian-ujian yang datang dalam hidup kita, sekalipun tantangan yang datang, kita akan kuat. Karena kita sudah memegang firman Tuhan, kita menaati firman Tuhan. Sekalipun krisis ekonomi kita rasakan, kita akan kuat. Karena kita dimampukan dengan kebenaran firman-Nya. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam kehidupan ini.
Belajarlah untuk taat. Taatlah pada Tuhan. Prioritaskan ketaatan kita kepada Tuhan. Semakin kita taat kepada Tuhan, semakin Dia mengasihi kita, semakin Dia memberkati. Petrus dan Yohanes sudah memperlihatkan bagaimana mereka setia, lebih takut kepada Tuhan, lebih taat pada Tuhan, dan memberi diri untuk tunduk kepada Dia. Sebagai anak-anak Tuhan, dimanapun saudara-saudara berada, marilah kita taat kepada Dia. Marilah kita setia kepada Tuhan. Orang yang setia, saudara-saudara, apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia tidak ingkar janji. Apapun yang ia hadapi, dia akan tetap teguh, kokoh, karena dia tahu bahwa bersama Tuhan dia akan merasa tenang. Mari berserah diri kepada Dia dalam ketaatan, maka kita akan melewati seluruh kehidupan ini dengan baik. Kita angkat pujian bersama. Ku berserah. Berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Marilah berserah diri kepada Tuhan, karena Tuhan baik. Dan setiap kali kita berserah diri, maka Dia akan menuntun kita semua. Saudaraku yang kekasih, mari kita mengakhiri renungan malam ini dengan berdoa. Mari berdoa. Oh Tuhan, hanya dengan berserah diri kepadamu, hanya dengan taat kepadamu, maka kami akan menikmati ketenangan, damai sejahtera-Mu. Biarlah Bapa, kami terus berjuang untuk melakukan kebenaran-Mu, taat kepadamu. Semakin taat kepada Tuhan, maka kami akan menikmati kehidupan yang penuh dengan damai. Terima kasih untuk firman ini. Kuatkan kami untuk mewujud nyatakan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kasihilah kami semua. Peliharakan hidup kami, berkati keluarga kami, berkati usaha dan pekerjaan kami. Jaga kami semua, jauhkan dari mara bahaya, lindungi kami, sehingga hidup kami sungguh-sungguh kami lewati dan jalani
di dalam damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa, bahwa setelah beberapa waktu ini kami berada dalam masa pandemik, juga memasuki dan menikmati masa new normal, Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Karena itu, ajar kami Tuhan untuk taat dengan kondisi yang ada ini, dengan protokoler kesehatan yang disampaikan pemerintah kami, agar kami dapat bebas dari penyebaran COVID-19 ini. Bahkan juga biarlah Engkau melindungi kami dengan kuasa-Mu, agar kami tenang, kami bersemangat menghadapi hidup ini. Berkatilah semua jemaat-Mu, berkatilah semua pelayanan majelis gereja, berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh keberadaan kehidupan kami, agar kami tenang menghadapinya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami membawanya hanya di dalam nama Yesus, Tuhan kami, penebus dosa. Haleluya, amin. Terima kasih saudara-saudara, boleh menyaksikan renungan malam edisi Sabtu tanggal 20 Juni tahun 2020. Tuhan mengasihi saudara-saudara yang boleh mendengarkan firman dimanapun saudara-saudara berada. Tentu firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara. Belajarlah untuk taat. Terima kasih. Salam sehat. Tuhan memberkati.